Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-islam khudu'an wa qiyada. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidil anam. Alhamdulillahi kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yarjul amru kulluhu sirruhu wa alaniyatuhu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ahadan somadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Adam wa Nuh wa Ibrahim wa Musa wa Isa wa ma bainahum minan nabiyyin wal mursalin salawatullahi wa salamuhu alaihim ajma'in. Qala Allah ta'ala fi ayatihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa qala aidan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa inna ma'ana qasim wallahu yu'ti. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang saya muliakan, yang saya hormati, takzim dan rasa hormat saya penuh atas Allah kepada Sohibul Bait Mas Ridho dan Mami. Semoga keluarganya tetap dilengketkan oleh Allah. Amin. Diberikan di rumah ini sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau ada selek-selek sedikit wajar lah, namanya rumah tangga. Enggak, karena memang dalam rumah tangga itu kalau nggak ada ributnya nggak seru. Ya? Jangan keseringan. Sayyidatina Fatimah, istrinya Sayyidina Ali, putrinya Rasulullah SAW, pernah ribut dengan Sayyidina Ali. Rasulullah SAW sedang memberikan tausiah kepada para sahabatnya. Tiba-tiba wajahnya merah dan tidak senyum. Nabi meninggalkan tempat itu, kemudian Nabi berangkat ke rumahnya Sayyidatina Fatimah. Sehingga setelah pulang sampai ke masjid lagi, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ada apa? Tiba-tiba Bapak meninggalkan majelis kami. Maka Rasulullah mengatakan, ada dua hamba Allah yang dicintai sedang bertengkar. Kemudian aku telah menyelesaikannya. Kemudian dua malaikat juga merahmati keduanya. Jadi kata para ulama dalam kitab Uqudul Jin, bertengkarnya seorang suami kepada istri, kalau dia saling memaafkan, maka Allah akan cucuri air rahmat. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini bukan cuma buat Mas Ridho, buat kita semua. Apalagi Bang Andi. Kemarin istrinya Bang Andi, ya saya yang salah. Terus dia bilang sama saya, Tat, alhamdulillah sekarang istriku maaf, kita maaf dulu. Keren. Alhamdulillah. Jadi saling memaafkan. Karena Allah mengatakan, hunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Suami itu pakaiannya wanita, wanita pakaiannya suami. Ya insya Allah ya, suami pakaiannya istri, istri pakaiannya suami. Jadi saling melengkapi. Karena di dunia ini nggak ada yang sempurna. Tidak ada yang sempurna kecuali para ambiya. Jangankan Nabi aja pernah diam-diaman dengan Sayyidatina Aisyah. Kenapa? Karena punya sifat cemburu. Wanita itu punya sifat cemburu. Dan kecemburuan wanita itu ya karena sayang sama kita. Saking cemburunya Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala, Nabi itu tengah malam keluar ke baki. Diikutin sama Sayyidatina, diikutin dari belakang. Kata Rasulullah, ngapain? Takutnya kamu ke yang lain kan. Saking cintanya Sayyidatina Aisyah kepada Rasulullah. Dari situ ada asbabul wurud. Kalau kita masuk ke kuburan baki, maka sunnah berdoa assalamualaikum dara qaumin mu'minin wa ataakum ma tu'aduna qadan muajjalun wa inna insyaallah bikum laikun Allahumma ighfir li ahli baqi al-baqi. Oh, ternyata Rasulullah ziarah ke baki. Sayyidatina Aisyah tidur lagi. Dan biasanya wanita itu sifatnya Allah kasih dia untuk cepat lupa, tenang aja. Kalau seandainya wanita nggak dikasih cepat lupa, maka dia akan membayangkan rasanya sakitnya melahirkan. Buktinya kalau dia sudah dikasih cepat lupa, punya anak satu pengen lagi, punya anak dua pengen lagi. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala tanamkan di dalam hati wanita itu untuk melupakan kesakitan. Semoga istri-istri kita lupakan keburukan kita. Amin ya rabbal alamin. Ini belum
ngaji karena ngajinya sanad ya. Ngajinya sanad. Dan kepada Pak RT wilayah setempat, kepada jamaah Masjid Al-Usbah orang tua yang ada di sini, jazakumullah khairul jaza wa ahsanul jaza telah bisa menghadir, tidak bisa sempat datang ke sini, semoga mendapatkan keberkahan dari orang-orang tua di sini. Dan kepada teman-teman yang ada di sini, alladzina lam yuzkar ismuhum, yang tidak saya sebutkan satu persatu namanya, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada para jemaah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita ini orang Islam. Kenal kepada Allah, kemudian menjadi umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu karunia yang Allah kasih kepada orang-orang yang Allah cintai. Nabi SAW mengatakan 15 abad yang lalu, Innallaha yu'tid dunya ala man yuhibbuhu wa man lam yuhib, walakin yu'tid din ala man yuhibbuhu. Sesungguhnya Allah SWT berikan dunia kepada siapa saja yang dia kehendaki. Siapapun dapat dunia. Bahkan orang-orang kafir dapatnya lebih. Ya, Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, beliau pamannya Rasulullah mengatakan, Innallaha khalaqad dunya salasata ajza. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia atas 3 bagian. Juz'un lil kafir. Kepikir nggak sama kita? Bagian pertama buat orang kafir. Karena dunia itu sejnul mukmin wa jannatu kafir. Dunia itu kata Nabi dalam Busrul Gaib disebutkan, ya, Imam Muslim mengatakan dunia itu Allah ciptakan bagian pertamanya untuk orang kafir dan penjara buat orang-orang beriman. Penjara buat kita. Kenapa dikatakan penjara? Karena ketika kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, 24 jam hidup kita harus ada aturan. Kalau ada orang sudah mengatakan saya beriman, saya muslim, saya sudah bersyahadat, tetapi dalam 24 jam dia nggak ikut aturan Allah, nggak buat apa jadi orang beriman? Jadi nggak bisa dikatakan orang beriman, nggak bisa dikatakan orang Islam, karena Islam itu artinya pasrah, memasrahkan diri hanya kepada jalannya Allah yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, juz'un lil kafir, yang pertama buat orang kafir. Wa juz'un lil munafik, bagian keduanya buat orang-orang munafik. Yang ketiga, wa juz'un lil mukmin. Mas Arif dikasih nomor 3 oleh Allah. Bang Ali dikasih diurutkan nomor 3. Lil kafir ya tamatta. Buat orang kafir dunia biasa, main-main aja. Lihat ya orang kafir, main-main aja hidupnya, nggak ada aturannya mereka. Mau ngapain aja boleh. Nah, karena mantan ex. Bener ya? Jadi apa aja boleh. Yang penting apa katanya? Yang penting tidak saling ada kerugian di antara keduanya. Kalau dia berzina, kalau sama-sama suka ya udah nggak apa-apa. Katanya seperti itu, tapi Allahu a'lam. Kalau orang beriman nggak bisa dari bangun tidur, dari tidur mau tidur sampai bangun tidur 24 jam harus ikut caranya Allah, 24 jam harus ikut caranya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada seorang imam namanya Imam Nawawi yang menyarahkan Sahih Muslim, namanya Syarah Muslim Imam Nawawi. Beliau punya kitab namanya Al-Azkar. Di situ disebutkan dalam satu kitab 24 jam gaya hidupnya Rasulullah. 24 jam gaya hidup Nabi. Imam Nawawi Al-Bantani juga menyebutkan dalam Nihayatul Zain, sunnahnya Nabi itu ada 14.000 sunnah. Sekarang berapa sunnah yang kita ikuti? Jangan sampai kalau kita nggak bisa mengikuti semuanya, malah yutraku kulluh la yutraku kulluh. Perkara itu kalau nggak bisa dikerjakan semuanya, maka jangan sampai kita meninggalkan semuanya. Kalau kita bisa mengamalkan sunnah hanya mungkin sedekah di pagi hari, atau kita sholat qobliyah subuh, ya itu juga udah termasuk anugerah yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah cintai saja. Terus yang kedua, walil munafik yatazayyan. Bagian dunia Allah ciptakan buat orang munafik itu buat menghiasi diri. Jadi amalnya itu untuk ingin lihat orang-orang lain, nggak ikhlas. Kemarin sudah kita bahas panjang lebar tentang ikhlas. Apa itu ikhlas? Al-ikhlasu huwa asasun najahi bil ghafari bil matlubi fid dunya wal akhirah. Ikhlas adalah asas fondasi keberuntungan seorang hamba untuk dia mendapatkan hakikat iman ketika dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu ikhlas.
Maknanya apa kata Imam Ghazali? Ikhlas tuh nggak mengingat, nggak memikirkan apapun yang diomongin orang lain. Pokoknya udah, lo mau ngomong apa yang penting gua Allah. Ya, kalau orang munafik udah mas. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yazkuruna Allah illa qalila. Salat malas begitu pengen lihat orang lain. Itu sifat orang munafik. Amalnya pengen dilihat orang lain aja munafik tuh. Bahkan dalam ayat yang lain, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim terus walladzina hum yura'un. Jadi ya pengen dilihat oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, walil mu'min sijnun. Dunia Allah ciptakan bagian ketiganya adalah penjara. Apa-apa susah. Pengen minum khamar, aduh dilarang oleh Allah, nggak boleh. Pengen meninggalkan sholat, kita nggak boleh. Kita nih semangat, gue pokoknya sholat subuh harus 4 rakaat. Nggak bisa juga seperti itu. Pokoknya semuanya ada aturannya. Dan untuk mengetahui itu semua, kita harus mengikuti para ulama. Nggak bisa kita baca sendiri Al-Quran, kita tafsirkan sendiri, nggak bisa. Di Al-Quran, dalam 6.666 ayat Al-Quran, 114 surat, 30 juz, di situ hanya ada ayat menjelaskan sholat, tapi tidak menjelaskan detail tentang rakaat sholat. Ada kan? Ayat Al-Quran yang menjelaskan bahwa sholat zuhur itu 4 rakaat? Tidak ada. Sholat asar itu 4 rakaat? Enggak. Hanya dijelaskan oleh Allah, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Hei, kamu orang beriman, tegakkan sholat. Dari kapan? Dari mulai terbitnya fajar shadiq sampai terbenamnya mega merah. Maksudnya waktu maghrib. Ditutup dengan apa? Dengan waktu isya. Hanya itu diperintahkan. Tapi makna sholat zuhurnya nggak ada, bilangannya juga nggak ada di Al-Quran. Bahkan Allah menyebutkan, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat diwajibkan oleh orang-orang beriman dan sudah ditentukan waktunya. Hanya ditentukan waktunya, cuman bilangan rakaatnya kita nggak tahu. Akhirnya untuk mengetahui kepada kesimpulan tersebut, gimana sih caranya sholat zuhur? Malaikat Jibril datang memberikan pelajaran kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat, sahabat mengajarkan kepada para tabi'in, tabi'in mengajarkan kepada atba'ut tabi'in, atba'ut tabi'in mengajarkan kepada ulama salafus soleh, sampai akhirnya dibaca oleh kita dengan Jibril. Itu namanya sanad. Mau sanad? As-sanadu huwa at-tariqu al-muwasilatu ilal matan. Sanad adalah runtutan riwayat yang sumbernya, riwayat tersebut harus sampai kepada sumbernya. Itu sanad tuh. Ya, saya tulis ya insyaallah ya. As-sanadu huwa at-tariqu al-muwasilatu ilal matan. Ini bahasa Arab ya? Insyaallah. Siap ini ya, siapa namanya? Ngapus ya. Siap terus. Bismillah. As-sanadu huwa at-tariqu al-musilatu. Baru ngapal barusan nih. At-tariqu al-musilatu ilal matan. Nah, sanad adalah mata rantai. Ya, mata rantai yang dengannya kita bisa mengetahui bahwa agama tuh langsung dari sumbernya. Itu namanya sanad. Jelas ya? Sanad adalah mata rantai yang kita dengannya bisa mengetahui bahwasanya agama yang kita pelajari saat ini itu bersumber langsung dari Allah melalui malaikat Jibril sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa sih pentingnya sanad dalam ilmu? Penting sekali. Karena orang itu kalau belajar ilmu agama tidak ada sanadnya, ulama mengatakan, bahkan Rasulullah mengatakan, gurunya adalah syaitan. Sehingga kalau orang belajar dari mbah Google atau mbah YouTube atau kiai YouTube atau kiai Google, maka dia akan ngawur dalam mengajarkan agama. Dalam mengamalkan agama dia ngawur. Terus sekarang ada orang yang mengatakan, saya mah pokoknya harus Rasulullah. Loh, ente tahu sholat itu dari siapa kalau bukan dari ulama? Nabi mengatakan, laulal ulama lasaran nas kal bahaim. Kalau bukan karena
sungguh-sungguhnya para ulama, maka manusia ini seperti binatang. Kenapa? Karena nggak ada tujuan hidup. Jadi penting dalam keilmuan agama kita harus mengikuti guru-guru yang sanadnya mutasil sampai yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang sahabat datang pada kala ashabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Masjidin Nabi. Dia datang ke masjidnya Nabi. Summa sholat rakaatain. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Kemudian setelah sholat Nabi mengatakan, ya fulan, kum sil fa innaka lam tusalli. Hei fulan, kamu ini belum sholat. Namanya Hamad kalau nggak salah dalam hadis riwayat Muslim. Hamad. Hai Hamad, bangun, ulangi sholat kamu. Diulangi, fa'ala dzalika salah tamarrat. Dia mengerjakan sampai 3 kali bolak-balik gitu. Tapi Nabi mengatakan sil fa innaka lam tusalli. Sholat, kamu belum sholat. Dia ngawur sholatnya. Kenapa? Karena ketika dia baru masuk Islam, dia belum belajar caranya sholat kepada sahabat-sahabat yang sudah lama. Jadi nggak ada sanad mata rantainya. Dia sholat ngawur lah. Akhirnya kata Rasulullah, nih cara sholat yang betul. Asbabil wudu, sempurnakan wudu kamu. Bagaimana cara menyempurnakan wudu? Dari mulai sunnahnya diperhatikan, yang wajibnya yang mana, yang rukunnya yang mana, yang makruhnya yang mana, itu semua yang akan menyempurnakan sholat. Maka di situ pentingnya kita mempunyai guru. Hadis riwayat Imam Abu Daud mengatakan, ketika ada orang sholat, ketika dia Allahu Akbar, fawadha'al yumna 'alal yusra, maka harus meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Terus ada orang yang mengatakan begini, Pak Ustaz, saya mau menghormati tangan kanan, jadi duluan aja gini. Allah diputar. Loh ini ngawur namanya. Kenapa begitu? Pokoknya saya menghormati tangan kanan. Itu namanya orang belajar tanpa sanad, tanpa guru yang betul. Bisa dikatakan bid'ah. Kalau seandainya ada hadis yang menyatakan seperti itu, ya kita bisa diskusi di sini. Padahal bahasanya Nabi, fawadha'al yumna, fawadha'a yadahu al-yumna 'alal yusra. Pak di sini artinya harfu atfin rabitin baina syai'aini bila hudud. Jadi pak itu maknanya pak atof yang menunjukkan satu amalan berpindah ke amalan yang lain maka dengan cepat. Allahu Akbar. Jadi enggak Allah bikin lama namanya itu. Mohon maaf ya, ada lagi yang setiap salam Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu dari mana? Ada Imam Bukhari menyebutkan seperti itu? Enggak ada. Ya, makanya kita belajar agama ini harus mengikuti guru-guru yang jelas. Nah, di antara cirinya Ahlussunnah wal Jamaah, kata para ulama, kita beribadah harus mengikuti salah satu dari 4 imam mazhab. Siapa yang pertama? Nu'man, yang disebut dengan Imam Abu Hanifah. Ulama pertama, bintang pertama yang semua dunia ini sampai hari kiamat berkiblatnya dalam hak ibadah kepada Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik bin Anas. Ya, yang ketiga Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Yang keempat Imam Ahmad ibn Hanbal. Nah, kalau kita runtut itu, Imam Ahmad bin Hanbal gurunya Imam Syafi'i. Beliau muridnya dari Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah belajar kepada Imam Malik. Imam Malik pernah belajar kepada Imam Waqi. Imam Waqi belajar kepada Imam Nafi. Imam Nafi belajar kepada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar belajar kepada Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal belajar kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah belajar dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru namanya sanad. Ya, nah sekarang gini, Mas Ridho talaki kepada saya, Muhammad Muhtaduddin pernah belajar kepada Syekh Al-Kiram Uzairon Taifur Abdullah. Yang Uzairon belajar kepada Kiai Khalid Mahmud Umar. Kiai Khalid Mahmud Umar belajar kepada Mbah Siddiq. Mbah Siddiq belajar kepada siapa? Ahmad Zaini Dahlan. Ahmad Zaini Dahlan belajar kepada Sayyid Alwi Al-Maliki. Runtut sampai kepada Imam Syafi'i. Jadi sanadnya semuanya. Sehingga ketika nanti di hadapan Allah, Mas Ridho kata Allah, maju. Kamu tahu hukum itu dari siapa? Alhamdulillah, diajarkan dengan ngaji bro. Siapa yang ngajar? Muhtaduddin panggil. Kamu belajar dari mana?
dari Temboro. Temboro dari mana terus? Sanatnya sampai kepada yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, masuk surga kalau begitu. Karena kata para ulama dalam kitab Mustalahul Hadis yang saya bawa ini, laulal isnad laqalan nasu ma syaa man saa. Kalau tidak ada guru yang betul, maka orang itu akan ngomong seenaknya. Jadi nggak ada patokan dia, nggak ada patokan. Makanya di antara tanda hari kiamat adalah Imam Baihaqi mengatakan orang yang belajar tanpa sanad, kemudian dia berani komentar tentang agama. Berapa banyak sekarang baru belajar kitab hadis sekali saja, hafal hadis juga nggak banyak, bisa menyalahkan orang. Oh ini nggak ada dasarnya ini nggak boleh ini. Padahal Imam Bukhari sendiri pun beliau muridnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Bukhari kalau kita rentet ya, namanya huwa Abdullah bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardisbah Asy-Syafi'i. Jadi beliau penganut mazhab Imam Syafi'i. Siapa Mas Ridho? Siapa Bang Alvin yang nggak mau ikut Imam Syafi'i? Sekarang banyak di kelompok-kelompok yang begitu. Pokoknya saya langsung bypass kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita nggak bisa dapat kepada ajaran Rasulullah kalau bukan karena ulama. Maka ciri toleh Ahlussunnah wal Jamaah, Nabi mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa'u ar-rasyidina al-mahdiyyin. Alaikum bisunnati, kata Rasulullah dalam hadis Bukhari. Alaikum, kalau ada kata-kata alaikum dalam bahasa Arab, maka maknanya adalah wajib. Berarti kalau meninggalkan wajib dapat dosa. Siapa orang yang meninggalkan kewajiban yang datangnya dari Allah atau kepada Rasulullah, maka dia akan mendapatkan dosa. Alaikum bisunnati. Wajib kepada kalian mengikuti sunnahku. Ya, kita ini nggak bisa mengikuti sunnahnya Nabi, karena apa yang dikerjakan oleh Nabi itu hampir semuanya itu kayak berat. Ya, Nabi pernah sholat gerhana bulan, beliau baca 19 surat. Sehingga para sahabat di belakang semuanya pingsan. Iya, semua sahabat pingsan di belakangnya. Bahkan Nabi pernah sholat tahajud, ada Sayyidina Hudzaifah al-Yamani datang. Kita sholat kami. Allahu Akbar. Nabi baca Alif Lam Mim. Hatinya Sayyidina Hudzaifah, mungkin Rasulullah akan ruku kalau sudah 1 juz. Ternyata ditambah lagi. Saya qulu sufaha'u minan nasi wa terus. Kata Sayyidina Hudzaifah, mungkin Rasulullah akan ruku kalau selesai sholat juz 2. Ternyata Nabi melanjutkan sampai juz 3. Terus sampai akhir Al-Baqarah selesai. Dalam hatinya Sayyidina Hudzaifah, Rasulullah akan selesai surat Al-Imran. Ternyata Nabi lanjut lagi, Mas. Surat Al-Imran. Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima sampai akhir. Kata Sayyidina Hudzaifah dalam hatinya, Rasulullah akan ruku di akhir surat Al-Imran. Ternyata lanjut An-Nisa. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham. Terus selesai. Kata Sayyidina Hudzaifah, Rasulullah akan selesai di surat An-Nisa. Ternyata Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim itu surat Al-Anfal tuh. Apa tuh ayatnya tuh? Lupa saya. Yang pertamanya tuh. Nabi pokoknya baca sampai surat At-Taubah. Bukan ya, ini setelah itu surat Al-Maidah. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'am. Ternyata Nabi bacanya sampai At-Taubah. Abu Zaifah. Enggak. Ulang. Karena enggak kuat ikut sholatnya Rasulullah. Alaikum bisunnati, wajib kepada kalian mengikuti sunnahku. Mas Ridho nggak mampu, maka kata Nabi wa sunnati al-khulafa'u ar-rasyidin. Dan kalau nggak mampu ikut sunnahku, ikuti sunnah 4 sahabatku. Yang 4 tuh ada Abu Bakar,
ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Siapapun yang kalian ikuti, kalian akan mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita nggak mampu mengikuti betul sunnahnya Rasulullah, maka kita harus mengikuti yang 4 ini, ya. Al-Mahdiyin, sunnah sahabat ini, siapapun orangnya, bukan yang 4 ini saja. Al-Mahdiyin, maka kalian akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini yang dinamakan mata rantai sanad untuk dekat sambung dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya? Jelas ya? Jadi kalau kita berguru, berilmu, belajar agama tanpa guru yang jelas atau yang tidak mutasil sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dipastikan amalan kita akan salah. Salah. Ya, jadi amalan salah, percuma kita beramal. Bisa dikatakan percuma, tapi nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah. Makanya penting dalam hal mencari ilmu agama itu harus mencari guru yang baik. Bagaimana sih guru yang baik itu? Guru yang baik itu para ulama mengatakan yang kehidupan sehari-harinya mengikuti syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idza ra'aitar rajula yatiru fil hawa'i fala ta'tabiruhu, dalam Ihya. Hei, kalau kalian melihat orang yang di luar kebiasaan manusia, bisa terbang, kemudian bisa pokoknya punya aroma, jangan langsung dijadikan guru. Tapi lihat 24 jam ini dia bagaimana. Ini kadang-kadang kita bisa ngomong, dia kalau sholat di Mekah ngawur kalau gitu. Ngawur. Indonesia sama Mekah beda waktunya. Duluan Indonesia, ya 4 jam kan jamnya kan? Bedanya kan? Berarti kalau kita di sini jam 12, di Mekah baru jam 8. Berarti nggak sholat orang itu. Jangan tiba-tiba langsung, Mbah, tolong Mbah, jadikan saya kaya Mbah. Wah, dijadikan guru, orang sembahnya aja miskin. Kadang-kadang kita saking jahilnya seperti itu. Boleh. Ya, boleh. Jadi pentingnya kita berguru seperti itu. Ya, kemudian tadi bagaimana cara kita bersanad? Ya, cara kita bersanad tadi yang pertama kita harus mengikuti guru yang betul-betul kita tahu bahwa dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat aja dari kesehariannya dia. Kalau dalam kesehariannya dia tutup auratnya, bisa menjaga lisannya, bisa menjaga perkataannya, bisa menghormati orang banyak, ya bisa menyayangi anak yang lebih muda darinya, maka ambil guru seperti itu. Dikit-dikit mencela orang, ya, maka itu harus kita apa? Harus kita tinggalkan, apalagi yang suka mengkafir-kafirkan. Loh, kita orang beriman dikafir-kafirkan, ya. Kita orang beriman dikafir-kafirkan. Kenapa? Karena tidak sejalan dengan pendapat mereka. Ini yang keliru. Kenapa dia bisa mengatakan demikian? Karena dia bergurunya tidak dengan guru yang mutasil sampai yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya bawa kitab yang namanya Mafahim Najibwan Tusoha. Di sini pendapatnya Abdullah bin Bas yang membolehkan bagaimana ziarah kubur, bersalaman setelah sholat, membaca Al-Fatihah setelah sholat. Sekarang ada ustadz yang begini, demi Allah, cari dalam beberapa riwayat hadis kalau setelah sholat baca Al-Fatihah. Padahal kan Al-Fatihah sendiri itu adalah kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa harus dikafirkan orang yang membaca Al-Fatihah? Kenapa harus dikafirkan orang yang membaca tahlil? Kalau memang dia nggak sejalur dengan apa yang dipahami, ya udah nggak usah bilang bid'ah. Wah, ngeri dibilang bid'ah tuh, masya Allah. Bid'atun, apa bid'ah? Dolalah. Setiap yang bid'ah tuh pasti buruk. Yang buruk tuh pasti neraka. Maka di sini Imam Syafi'i menyebutkan dalam kitab Sunnah wal Bid'ah, beliau mengatakan bid'ah itu dibagi menjadi 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Ini bid'ah nih. Tapi kalau sifatnya untuk ngaji ya jadi hasanah, jadi kebaikan. Jangan sampai kita mendefinisikan bid'ah itu setiap perkara yang nggak dikerjakan oleh Nabi maka itu mardudun, tertolak. Orang kalau konsep artinya seperti itu, pengertian bid'ah adalah apa saja yang nggak dikerjakan oleh Nabi maka itu salah,
maka orang yang pertama kali masuk ke dalam neraka adalah Sayyidina Umar. Kenapa? Sayyidina Umar setelah meninggalnya Rasulullah, beliau di bulan puasa pertama setelah Rasulullah wafat adalah orang yang pertama kali membuat sholat tarawih 20 rakaat di masjid 30 hari. Ini gak dikerjakan oleh Nabi, Mas. Sama sekali enggak. Nabi mengajarkan hanya 3 hari 8 rakaat. Berarti Sayyidina Umar bid'ah ya? Bid'ah mas Sayyidina Umar? Bid'ah tapi hasan. Orang sifatnya sholat kok. Sementara tarawih itu sendiri nggak ada bilangannya. Kalau kita kiaman, tarawih itu 100 rakaat. 100 rakaat. Iya. Kalau kita kiaman, kalau kita ke Madinah, kalau tarawihnya panjang-panjang. Yang pendek-pendek itu ya di sini aja. Ngaji Pro request mau berapa? 8 aman. Yang 8 aman, yang 20 juga aman. Yang salah tuh yang menyalahkan dan nggak sholat. Yang 8, ngaji Pro 8. Udah gitu yang ngomongnya nggak sholat lagi. La ilaha illallah. Semua ada dasarnya. Semuanya ada syaratnya yang sampai kepada yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi mengerjakan 8 rakaat hanya 3 hari di masjid, takut setiap amalan yang dikerjakan istimror oleh Rasulullah takut diwajibkan. Pusing nggak kepala kita kalau tarawih diwajibkan? Pusing banget. Yang kita 8 rakaat aja malas-malas, sampai yang apalagi yang 2 rakaat wajib. Makanya Nabi itu paling gak suka kepada sahabat yang banyak tanya. La tas'al, jangan kamu banyak bertanya, nanti umatku susah. Ya Rasulullah, ini kalau udah jelas masanya tanya lagi. Ada seorang sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, beritahukan kepada kami tentang Islam. Maka Nabi mengatakan, anta syahada la ilaha illallah, kemudian wa anna Muhammadar Rasulullah, wa tuqima shalah, wa tu'tiya zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Apakah aku boleh menambahkannya Rasulullah? Haram buat kamu menambahkan ini. Gak usah tambah-tambah dan gak usah banyak tanya. Kalau kamu banyak tanya sehingga aku mengiyakan, umatku nanti ada namanya ridho gemus, susah dia. Itulah hebatnya Nabi. Tahu sampai segitu. Masya Allah. Makanya Nabi kan sering istighfar nih. Nabi sering bersiwak. Sehingga dapat teguran. Bagaimana Muhammad kalau itu sebab diwajibkan? Jangan ya Allah. Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartum bisiwak inda kulli halin. Kalau nggak memberatkan kepada umatku, aku minta kepada Allah siwakku biar wajib. Cuman kita nggak kuat kalau siwak wajib tuh. Orang tiap hari juga hilang, beli 5.000 hilang besok. Baru dikasih masuk udah patah. Pak, tapi bilang nih Pak, yang siwak yang dari masuk gue patah. Kenapa lu mau keras-keras ya? Jadi gak bisa kita. Tapi karena sayangnya Rasulullah kepada kita sebagai umat, sehingga perkara-perkara yang seperti itu para sahabat jangan banyak bertanya. Jadi bid'ah itu begini definisi bid'ah tuh, biar paham. Bid'ah adalah perkara baru yang tidak dikerjakan oleh Rasulullah dan itu bertentangan dengan 4 hukum Allah. Ya, 4 hukum Allah itu apa? Jelas, Al-Quran. Habis sholat salaman boleh nggak? Bolehan mana habis sholat salaman sama habis sholat main handphone? Iya, kenapa sekarang dibahas? Jangan Pak, neraka Pak. Ini nggak ada dalilnya Pak. Loh. Padahal Nabi mengatakan kalau seandainya ada orang Muslim yang mereka saling bermusafahah, maka dosanya akan digugurkan oleh Allah qabla ayyatafarraqa, sampai tangannya berpisah. Assalamualaikum Pak Arifin. Aku. Begini terus, maka selama ini dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas selesai. Bertentangan dengan Al-Qur'an kira-kira? Enggak bertentangan. Buat maulid Nabi silakan, ya nggak buat juga nggak apa-apa. Kenapa? Kok maulid Nabi dibuat? Ya karena kita memuliakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang Abu Lahab aja karena memuliakan Nabi, dia masuk neraka selama-lamanya, setiap hari Senin siksaannya diringankan. Masa iya kita orang beriman memuliakan maulid Nabi gak dikasih ampunan oleh Allah? Benar ya?
Ya, Abu Lahab ketika Rasulullah lahir di malam Senin, maka Suwaibah berlari, wahai Abu Lahab, sesungguhnya keponakan kamu telah lahir. Maka kata Abu Lahab, ya udah, kamu kan budak saya bebaskan. Untuk apa? Untuk memuliakan, untuk menghormati, karena senang saya ada ponakan saya yang lahir. Setelah Abu Lahab mati laknatullah alaih, Sayyidina Abbas berjumpa dalam mimpinya. Ini dalam kitab Fathul Bari, Pak. Beliau mengatakan, wahai Abu Lahab, apa yang Allah berikan kepada kamu? Kata Abu Lahab, Allah telah memasukkan aku ke dalam neraka untuk selama-lamanya. Tapi setiap hari Senin sampai malam Selasa, Allah meringankan siksaanku untuk selama-lamanya. Ringan. Ringannya bagaimana? Kata para ulama, pakai sendal melepuh di kepala. Pakai sendal di neraka, kepalanya meleleh. Itu paling ringan siksa neraka. Gimana yang paling beratnya? Seandainya, kata Rasulullah dalam hadis itu, seandainya orang ahli neraka dicelupkan sekali, orang tidak iman dicelupkan sekali aja ke neraka, padahal di dunia ini orang senang, gak pernah susah. Ditanya sama Sarif, gimana neraka? Waduh, gua gak pernah merasakan senang. Itulah neraka. Walaupun dia di dunianya senang, gak pernah susah. Ada orang susah, cuman dapat angin surga. Just ditanya, gimana surga? Waduh, masya Allah, saya gak pernah merasakan susah. Padahal dunianya susah. Itulah. Ini kata Sayyidina Abbas, Abu Lahab itu ringan siksanya, dipakaikan sandal di neraka, palanya meleleh kayak air menggolak. Ditanya sama Sayyidina Abbas, walimada, karena apa? Yukhaffaf anhu lis-sururi bi Ahmada, fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi Ahmada masruran wa mata muahhida. Dulu ingat enggak waktu 12 Rabiul Awal, Suwaibah memberitahukan berita gembira kepadaku karena lahirnya Muhammad. Aku gembira sesaat saja, Allah muliakan aku dengan kegembiraan itu. Loh, sekarang ada kelompok yang mengatakan gak boleh buat maulid Nabi, bid'ah. Apa mas definisinya bid'ah? Bid'ah itu perkara yang gak dibuat oleh Nabi. Padahal Allah menyebutkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Bergembiralah kalian atas nikmat besar yang aku berikan kepada kalian. Para ulama tafsir sepakat, nikmat terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah yang mulia Rasulullah. Pertanyaan saya ke jamaah, boleh nggak kita memuliakan Rasulullah dengan kita mengadakan maulid Nabi? Sangat boleh. Berarti maksudnya walaupun kepada dia, tapi bedanya hasanah. Pertama, nggak bertentangan dengan Al-Quran. Yang kedua, nggak bertentangan dengan sunnah. Nggak bertentangan dengan sunnah. Sekarang kita jangan ngomong-ngomong masalah sunnah dulu, tapi nggak tahu takrifnya sunnah. Sunnah tuh kata para ulama, kullu ma udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam au ila ashabin Nabi au man duna dzalik min qaulin au fi'lin au takririn. Nah, syarat jadi kiai harus hafal ini. Syarat jadi kiai harus hafal ini. Kullu ma udifa, setiap perkara yang disandarkan kepada Nabi. Nih, tarif sunnah nih. Jangan kita asal ngomong-ngomong sunnah. Sekarang ini banyak ngomong sunnah. Malam Jumat ini sunnah. Gua ngawur tuh. Ngawur. Nih, siap-siap jadi malam Jumat ini sunnah. Kata maminya, wah dasar papi ngajinya nggak bener ya. Itu bukan sunnah. Iya. Yang sunnah itu mau berangkat Jumatan. Kan teman-teman di sini kan honor semua. Mau berangkat Jumatan, Mas. Itu yang sunnah. Ya, yang sunnah seperti itu. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat yang sahih, man ghassala wa ghtasala wa bakara wa batakara wa dana. Barang siapa yang mandi untuk Jumatan dan dia sengaja memandikan orang untuk mandi wajib, maksudnya istrinya bersetubuh.
Jadi sebelum Jumatan, untuk mendapatkan pahala sempurna, dia bersetubuh dengan istrinya sehingga sama-sama mandi bareng. Yang satu mandi wajib, yang dua-duanya mandi wajib, maka sunnah akan ikut. Jadi yang sunnah itu sebelum Jumatan, bukan malam Jumat. Awas ngomong-ngomong sunnah. Ya, Bang Doni ya? Iya, ini ngomong-ngomong sunnah. Terus ada lagi yang bilang mengatakan begini, makan sebelum kenyang, makan sebelum lapar berarti sebelum kenyang. Gak enak, Mas. Dan itu bilangnya dari Rasulullah. Ini sunnah nih. Berhentilah makan sebelum kenyang. Saya itu punya kitab hadis-hadis palsu. Saking palsunya itu hadis nggak ada, tau? Saking palsunya itu hadis di kitab hadis palsu aja nggak ada. Allah Akbar. An-nazafatu minal iman. Orang bilang itu hadis, orang bilang itu sunnah. Bukan, itu makolahnya para ulama di Arab. Yang betul tuh as-satru minal iman. Suci itu ya at-tuhuru minal iman. Bersih suci itu sebagian dari iman, bukan an-nazafatu kalimatnya. Terus kita bilang an-nazafatu minal iman. Ini hadis Nabi. Ngawur. Nabi mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis Bukhari. Barang siapa yang dia ketika berbicara sebut namaku padahal itu bukan dariku, maka tempatnya api neraka walaupun dia orang soleh. Orang-orang banyak nih pengen di sohor ya kan, pengen ke sohor, waduh biar viral. Ini kata Nabi, padahal Nabi nggak pernah bilang begitu. Ini dari Rasulullah, padahal Rasulullah nggak pernah bilang begitu. Hati-hati, makanya jaga bicara kita. Ya, pan kita tuh kembalikan kepada pan kita masing-masing. Ya, kalau kita nggak paham tentang agama, nggak usah bicara-bicara agama, apalagi sampai komentar. Makanya tadi kata Gus Kausar, bobroknya umat ini kenapa? Orang jahil bicara tentang agama. Ya, orang jahil bicara tentang agama. Masya Allah. Tunggu kehancuran umat ini. Kalau sudah orang jahil bermunculan, dia berbicara tentang agama, ngawur jadinya. Amin insya Allah ya. Jadi apa sunnah tuh? Kullu ma'udifa ilan nabi. Setiap perkara yang disandarkan oleh Nabi. Bukan hanya ini. Au ila ashabin nabi. Kalaupun Nabi nggak mengerjakannya, maka disandarkan kepada sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu, beliau punya amalan setiap setelah wudhu, beliau sholat sunnah syukrul wudhu. Pertanyaan saya, sholat sunnah syukrul wudhu itu diajarkan nggak oleh Rasulullah? Enggak. Tapi karena sifatnya adalah sholat, sehingga itu tidak bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Sehingga kalau seandainya juga nggak disandarkan kepada sahabat Nabi, au man duna dzalik, atau orang setelahnya Rasulullah, minat tabi'in wa atba'ut tabi'in wa salafus saleh. Kayaknya Nabi nggak pernah buat, sahabat juga nggak pernah buat. Maka kita lihat disandarkan kepada orang-orang soleh berikutnya. Di antaranya baca Yasin setiap malam Jumat. Jelas ya? Mulainya kapan sih itu? 40 hari, seminggu, 3 hari, seminggu, 40 hari, 100 hari, 1 tahun. Itu mulainya di masa tabi'in. Kenapa harus kita salahkan? Yang menyalahkan karena sangatnya tidak mutasil sampai yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Min qaulin, dari perkataannya, au fi'lin, atau perbuatannya, au takririn, atau ketetapannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu masa Rasulullah sholat bersama para sahabat. Kemudian ketika sami Allahu liman hamidah, di belakang ada sahabat yang bilang hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Nah, kemudian setelah selesai sholat, falamma sarafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada selesai sholat, Nabi ngadep ke belakang. Manil mutakallimani pan? Siapa yang tadi mengucapkan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih? Sahabat yang itu merasa bersalah. Waduh, kacau nih, kayaknya salah nih. Siapa kata? Aku ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Ketika kamu mengucapkan doa itu, maka aku melihat 33 malaikat turun dari langit mencatat kebaikan kamu itu. Padahal Nabi nggak mengajarkan. Jadi boleh nggak kalau kita menambahkan doa dalam sholat, amalan sholat? Boleh sekali. Nabi mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, dalam kitab Al-Azkar,
Fa'aksirud du'a fi sujud. Perbanyaklah doa ketika kita bersujud, dalam keadaan sujud. Tambahkan doa. Para ulama mengatakan kalau doanya yang mutawatir dari Nabi diucapkan gak apa-apa. Ya, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Mau 1, 3, 5, 7 dan silahkan. Diganjil ya. Karena Allah suka yang ganjil. Karena Allah maha ganjil, maha satu. Ini ada, wah nggak boleh. Pokoknya udah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah, kalau saya biasa istiqomah tambah doa orang tua. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bahkan dalam setiap khutbah Jumat, ketika saya duduk dari khutbah ya, duduk untuk mau khutbah kedua itu nggak lepas dari doa orang tua. Doa untuk orang tua, Rabbi firli. Apalagi kita nih bisa begini karena orang tua. Jangan pernah nyalakan orang tua, ya. Orang yang hebat itu karena didikannya orang tua. Imam Bukhari itu karena barokahnya doanya ibu. Nabi Isa diangkat menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena didoakan oleh ibunya. Masya Allah. Jadi memang doanya orang tua luar biasa. Jadi kita boleh menambahkan doa dalam sholat. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alam sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Atau enggak subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati waruh. Kalau seandainya Mas Ridho nggak baca, sah nggak? Hah? Sah nggak? Sah. Kenapa? Karena perkara tersebut adalah sunnah hayat. Apa tuh sunnah hayat? Sunnah dibagi menjadi 2. Ada sunnah hayat, ada sunnah abad. Doa kita sunnah hayat atau sunnah abad? Doa kita hayat. Iya. Yang wajib ya. Jadi dalam rukun sholat itu dibagi menjadi 3. Boleh. Labat. Tapi surganya dapat nih, masya Allah. Kondeli. Udah. Nah, rukun sholat ya, kita rukun sholat. Ini kita kan tahu begini dari para ulama nih. Ada 17 ya, dibagi 3. Pertama, rukun qauli. Rukun yang diucapkan. Rukun yang diucapkan pertama lafaz takbir. Allahu Akbar. Enggak boleh Allahul Akbar, enggak boleh. Allahu Akbar atau enggak Allahul Azim. Allahul Azim. Boleh yang berpendapat begitu selain Allahu Akbar Imam Abu Hanifah. Di antara 3 imam yang lain semuanya sepakat Allahu Akbar. Pertama, rukun qauli, ya. Jadi yang rukun itu takbirnya apa bacaan takbirnya? Begininya. Bacaan takbirnya. Ayo. Bacaan Takbirnya. Allahu Akbar. Nanti kalau kita ke Mekah, ada orang yang sholat Allahu Akbar. Kita kalau nggak belajar sama guru yang punya sanad, guys ngawur nih. Nggak angkat tangan. Nggak angkat tangan. Yang kedua rukun qaul yang kedua adalah Al-Fatihah. Dalam Al-Fatihah ada 14 tasydid. 1 tasydid lepas, Imam Nawawi mengatakan batal salat. Yang ketiga bacaan tahiyat akhir. awal enggak ya? Awal enggak, awal sunnah. Yang keempat bacaan sholawat kepada Nabi. Bacaan sholawat. Paham nih. Nah, ini rukun qauli. Yang kedua rukun fi'li. Udah gampang. Rukun fi'li itu semua gerakan sholat, termasuk tumakninah. Ingat, tumakninah dalam sholat termasuk rukun. Awas kalau paham nih. Sepakat seluruh ulama, tumakninah dalam sholat adalah rukun. Terus sekarang ada orang sholat tarawih 8 menit. 5 menit sama 8 pokoknya nggak tahu tuh ya. Masya Allah, la haula wala quwwata. Kita disangka oleh para ulama itu. Masing. Nah, rukun fi'li semua gerakan sholat. Berdirinya, rukuknya, tumakninah dalam rukuk,
i'tidal, tumaninah dalam i'tidal, sujud, tumaninah dalam sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, tumaninah dalam duduk di antara sujud, sujud lagi tumaninah, baru jalsatul istirahat. Jadi jalsatul istirahat tuh habis sujud kedua jangan langsung, jangan, usunahnya duduk dulu. Allahu Akbar. Nah, itu sunnah yang itu ya, yang tadi masuk sunnah ayat. Kemudian rukun qalbi. Rukun qalbi satu yaitu niat. Itu. Ini harus paham ini. Nah, di antara rukun qalbi yang kelima adalah salam, bacaan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini kita tahu begini, alhamdulillah dari para guru-guru yang sanatnya mutasil sampai yang mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya catat nih di sini. Tadinya saya pengen bawa sanad fikih saya, cuman terlalu besar lah. Di sini dijelaskan sampai kepada Rasulullah SAW. Pokoknya teman-teman di sini yang duduk dalam kajian ini, insya Allah bertanggung jawab saya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mutasil sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bermazhab kita harus mengikuti salah satu dari 4 imam. Nggak boleh kita kalau nggak ikut 4 imam, haram hukumnya. Bahkan ulama mengatakan nggak sah sholatnya seseorang yang tidak ikut kepada pendapat 4 imam tersebut. Tadi saya bilang Imam Bukhari, beliau menulis kitab Bukhari selama 16 tahun. Dan beliau murid cerdasnya Imam Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal, beliau adalah ulama yang dalam hidupnya pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan beliau juga hafal 1 juta hadis dengan sanad-sanad yang sahih. Kenapa? Beliau selama hidupnya nggak pernah melihat kemaluannya sendiri. Kita ya pamer. Masya Allah. Tapi Imam Ahmad ibn Hanbal, muridnya Imam Syafi'i, ketika beliau menjadi imam di tempatnya Imam Syafi'i, maka beliau menggunakan kunut. Padahal Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, beliau tidak berkunut kecuali di kunut nazilah. Itu orang berilmu tuh gitu. Jangan sampai kita kunut di tempat yang nggak kunut, kita kunut sendiri. Wah, ini yang rusak agama. Bikin tempur itu tadi. Iya. Imam Syafi'i pernah ziarah ke tempatnya Imam Abu Hanifah, dan kita paham Imam Abu Hanifah beliau tidak berkunut walaupun beliau sudah wafat, karena ya Ulidah Syafi'i fama mata Abu Hanifah. Jadi Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah wafat. Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah wafat. Beliau ziarah pas sholat subuh. Beliau sholat subuh di tempat Imam Ahmad ibn Hanbal, di tempat Imam Abu Hanifah. Kemudian beliau tidak berkunut. Ya Syekh, kenapa antum nggak berkunut? Antum ini ulama yang hebat, mustahid mutlak dari kalangan Quraisy. Kenapa antum tidak berkunut? Aku menghormati sahibul maqbarah. Aku menghormati orang yang ada di kubur ini. Kenapa? Karena beliau berpendapat bahwa dia tidak kunut subuh. Sekarang kita nggak kunut, ya kan, kita ikut pendapat yang nggak kunut. Di tempat kunut kita diam aja. Nah, namanya itu dia tidak mengetahui akhlak yang betul. Kunut tuh walaupun kita nggak kunut ya, walaupun kita berkunut dan kita sholat di tempat yang nggak kunut, maka cukup mengumpulkan 3 doa dalam kunut itu, nggak usah panjang-panjang. Allahumma ighfir lana ya Ghaffar, salawat Nabi. Karena yang terpenting dalam kunut itu ya salawat Nabinya itu, Mas. Yang terpenting dalam tahiyat awal itu ya salawat Nabinya. Mas Rizal sholat nih, sholat duhur, nggak pakai tahiyat awal. Pakai tahiyat awal sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Mas Rizal berdiri, tetap sebelum salam dia sudah untuk sujud sahwi. Kenapa? Karena nggak berselawat kepada Rasulullah. Berkunut kan begitu. Kunut panjang-panjang, di akhirnya nggak pakai selawat kepada Nabi, maka dia tetap harus sujud sahwi. Jadi dalam kunut dan dalam tahiyat awal yang paling pokok adalah sholawat kepada yang mulia Rasulullah. Maka kalau kita yang berkunut ikut pendapat yang berkunut, ya, kalau kita ikut pendapat yang berkunut,
kita harus kalau ikut pendapat yang berkunut, karena kita sholat tidak tempat berkunut, maka kita hanya mengumpulkan 3 doa. Allahumma gfir lana, ya Ghafar, cukup. Ya, atau enggak? Ya Ghafar wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Jelas ya? Ya Ghafar, zat yang maha mengampuni, wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Jelas ya? Kalau kita misalnya nggak berkunut di tempat yang kunut, maka kita harus ikut kunut. Karena sifatnya kunut itu sendiri mukhtalif baina ulama fikih. Itu perbedaan pendapatnya para ulama. Kalau kita bisa menghormati, bisa menghargai seperti ini, maka akan timbul kasih sayang. Kalau sudah timbul kasih sayang, Allah akan datangkan pertolongannya. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Saling kasih sayang, saling memberi makan. Alhamdulillah, kamu tahlil saya nggak tahlil, tapi kita satu yang penting tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang tahlil silahkan, yang nggak tahlil juga nggak apa-apa. Yang penting sama-sama ingin mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting buat kita mencari guru yang sanadnya muttasil. Ya, muttasil itu sampai menyambung, sambung terus sampai kepada Allah Rabbul Izzat. Ya Allah ya. Nah, jadi kalau dalam ilmu hadis begini, kalau seandainya ada 10 rawi, ya, misalnya Mas Ridho meriwayatkan hadis dari saya dari Bang Arifin dari Pak Iwan dari Pak Hakim dari Mas Arif. Kemudian Mas Ridho melangkahi saya, ya. Mas Ridho bilang, saya dapat hadis ini dari Bang Arifin, padahal saya di situ ada, nggak disebutkan nama saya, maka akan menjadi turun peningkat hadis tersebut, jadi dhaif. Itu sanad, saking pentingnya sanad seperti itu. Kalau seandainya dari 10 orang yang meriwayatkan hadis dan ada salah satu dari mereka yang sifat dan amalnya bertentangan dengan hadis, maka hadis tersebut disebut dengan hadis matruk. Hadis yang harus ditinggalkan. Itu taunya hadis ini dhaif nih. Dhaif. Apa maknanya dhaif? Enggak tahu dia. Padahal hadis itu tingkatannya banyak. Ada sahih, dhaif, hasan, matruk, munqati, mungkar, maudhu, mu'dal, mu'an'an, musalsal. Itu semua tingkatan hadis tuh. Tahunya cuma sahih sama dhaif. Sahih dipakai, dhaif ditinggalkan. La ilaha illallah. Kembali lagi saya katakan, maka kenapa kita harus bersanad? Agar amal kita tidak salah, agar amal kita ada yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya sampaikan di sini, siapapun yang ngaji di sini atau bertalaki di sini sama-sama seperti ini, maka insya Allah di hadapan Allah saya akan bertanggung jawab di atas guru-guru. Insya Allah ya. Tadi sudah jelaskan sampai kepada Rasulullah, sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun sanad Al-Quran sampai Quran diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi kita harus paham, Al-Quran itu ketika diturunkan atas ada 7 bacaan. Makanya ada 7 qiraah, ada 7 qiraah. Ada qiraah Imam Kisai, ada qiraah Imam Hafiz, ada qiraah Imam Ibnu Katsir, ada qiraahnya Imam Nafi', semuanya seperti itu. Insyaallah ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima kita semuanya dan terus berduduk dalam majelis ilmu, karena Nabi mengatakan utlubul ilma walau bisin, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Kalaupun kita menemukan ilmu agama di negeri Cina, maka kita wajib ke sana. Sekarang kita nggak perlu ke negeri Cina. Di Kembangan PPPT sudah diadakan majelis ilmu. Maka kita wajib duduk dalam majelis ilmu. Fardhun ala kulli muslimin wa muslimah limatin. Menuntut ilmu itu wajib bagi orang muslim yang laki-laki ataupun yang perempuan. Kapan terakhir kita menuntut ilmu? Nanti ketika kita sudah dalam liang kubur. Ya Andi Pradana. Amin. Dia akan sungguh-sungguh mendengarkan, oh di situ terakhir sungguh-sungguh mencari ilmu. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, ya. Masya Allah. Karena nanti ada 4 amalan, ada 4 perkara yang akan ditanya di hadapan Allah. Yang diantara salah satunya adalah tentang ilmu agama. Kamu duduk dalam majelis ilmu enggak? Ketika kamu duduk dalam majelis ilmu, kamu amalkan enggak? Kalau kamu amalkan, berapa sehari kamu amalkan? Kalau enggak kamu amalkan, kenapa kamu enggak kamu amalkan? Makanya di pekan kemarin, orang yang sudah tahu ilmunya kemudian tidak mengamalkannya, katimul ilmi anhu kulli syai'in, akan dilaknat oleh segala sesuatu yang ada di dunia. Insyaallah ya. Semoga Allah terima kita semuanya. Amin. Alamin. Coba.
Pertanyaan? Ya, silakan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan nih Pak. Ya. Ada beberapa catatan saya yang mungkin saya yang lupa atau memang mungkin saya yang telat. Ya. Tadi Ustadz mengatakan dalam mencari guru itu ada beberapa nomor. Ya. Catatan saya belum mengikuti Yang satu. mengikuti guru yang takut pada Allah. Yang kedua mungkin Ustadz berlewat. Baik. Ada 3 dalam kitab taklim ya, Al-Jarruzi. Yang pertama harus gurunya yang takut kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kita lihat dia penyayang, ada hilm. Ya, ada hilm. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, siapa yang hafal? Ala la tanalul ilma illa bi sittatin sa'um bi ka'an majmu'iha bi bayani zukain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa kulli zamani. Bulghah itu artinya penyayang. Kemudian yang ketiga, sanad dia kita ketahui, wa irsyadi ustadin, jelas. Ya, jelas mata rantainya. Dia mondok di mana sih? Oh, di Temboro. Berapa tahun? Alhamdulillah 11 tahun. Setelah itu lanjut ke Sukabumi. Di Sukabumi lanjut lagi ke Serang Banten. Di Serang Banten ngambil PAN, Mantek, Balago dan sebagainya. Setelah itu berangkat ke India dan berangkat ke Pakistan, dapat sanad di Pakistan dari beberapa guru-guru Pakistan. Pulang menikah. Nah, itu namanya jelas sanadnya insya Allah ya. Nah, jadi jelas. Enggak tahu di mana. Ya kalau di Temboro ya saya. Story. Jelas sanadnya. Jadi kita harus paham. Nah, terus yang kedua Bang. Catatan saya tadi kebetulan dihapus di situ. Keburu nafsu dia nafsu. Kalau mau surga. Ada pertentangan dengan hukum Allah itu ada 4. Oh iya, belum itu ya. Yang satu adalah Al-Quran, yang kedua hadis. Yang ketiga ijma. Kesepakatan para ulama. Yang kelima, yang keempat kias. Ya, jadi kalau di hadis nggak ada, sunnah nggak ada, ijma nggak ada, maka dikiaskan. Seperti apa? Seperti zakat. Zakat kan sepakat ya, menurut mazhab Imam Syafi'i kan zakat harus beras, makanan pokok. Kita lihat orang miskin sekarang, kalau dikasih beras terus, bagaimana dia dengan kebutuhan yang lainnya? Maka ada kias. Tapi untuk lebih hati-hatinya dari Gus Baha nih. Ya karena taklid itu mengikuti dari Gus Baha bawa beras sama duit. Kita menghormati Imam Syafi'i yang berpendapat dengan beras, kita juga menghargai Imam Abu Hanifah yang berpendapat dengan uang. Itu. Jadi dikiasin. Ya, kalau seandainya bahkan ada ulama yang mengatakan yang keras, ya zakat harus dengan beras. Tapi saya di sini waktu itu pernah di Ramadan ya kita ikut pendapatnya ulama yang nyantai. Bagaimana? Bawa beras dengan membawa uang. Agama tuh mudah. Ad-dinu yusrun. Boleh seperti itu nggak apa-apa. Ikut taklid kepada Imam Abu Hanifah. Ya, ad-dinu yusrun. Agama tuh mudah. Oleh saya begini hadisnya nih. Ad-dinu yusrun. Jangan salah baca kalau nggak panggil munafik terjadi ad-dinu yusrun. Utang itu mudah, bayarnya susah. Orang ngutang mudah kan? Ada hadis ad-dinu yusrun. Menghutang itu mudah, tapi bayarnya dia malas-malasan. Orang yang sengaja tidak mau bayar hutang, nanti pada hari kiamat dia akan menjadi ashabul a'raf. Enggak surga, enggak neraka. Tengah-tengah aja dia. Bahkan dalam ayat mengatakan orang yang sengaja tidak mau bayar hutang miskin hidupnya. Ya, yang punya hutang segera lunasi, apalagi tetangga. Insyaallah ya. Nah, kalau sama teman ini lagi tempo. Orang mengatakan Nabi mengatakan orang yang memberikan hutang kepada saudara muslimnya kemudian dikasih tempo, maka selama dalam tempo itu si yang hutangnya akan mendapatkan pahala. Tapi yang hutangnya nggak tahu diri, Mas. Ya. Ada lagi Ji. Ya, ijma apa? Terus Al-Qur'an,
sunnah, ijma dengan kias. Terus sudah. Nah, Yang ketiga. Yang ketiga, Mam. Yang ketiga masalah ikhlas yang tadi di depan Ustaz ngomong. Apa tuh? Ikhlas. Bukan ikhlas ya. Oh, pembukaan ikhlas. Tadi yang kemarin juga kan. Iya, itu apa namanya takrifnya? Maksud saya gini, Ustaz. Ilmu ikhlas ini yang saya catat dari kajian Ustaz itu kemarin adalah masalah ilmu Ustaz yang disampaikan ke saya dan ke kami semua yang kemarin hadir itu, ikhlas ini adalah yang paling terendah, adalah yang masih berharap. Contohnya sholat ingin mendapatkan surga, puasa Senin Kemis karena diangkatnya pahala. Selama ini kan kita mungkin seperti itu, atau sholat duha 4 rakaat, atau sholat tawabin dan lain sebagainya. Jelas kita mengharap pahala yang memang tulis di dalam. Sedangkan level ikhlas paling atas adalah ya udah Bismillah aja. Nah, maksud saya gini, sedangkan manusia kebanyakan memang belajar ilmu ikhlas itu kan ingin kan dapat harapan. Nah, bagaimana nih Tat? Yang kebanyakan sebenarnya kan pengen mendapatkan harapan seperti saya kerja sama Gebus, sebulan digaji berapa bos? Sekian, saya mau kerja. Nah, untuk mendapatkan yang level tinggi. Makanya maksudnya kepada ihsan itu ya. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Ihsan itu salat tingkatan pertamanya kita melihat Allah. Ya. Ikhlas itu apa ikhlas? Ihsan itu tingkatan pertamanya kita melihat. Cuman kita kayaknya susah sih. Maka kita masuk yang kedua. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu enggak sampai kepada tingkatan seperti itu, ya paling enggak lu diawasi oleh Allah. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala melihat kita dan kita belajar terus ya. Dan ikhlas itu tidak bisa kita katakan ikhlas. Ria itu kita nggak bisa katakan ria. Makanya para ulama mengatakan yang lalu saya sampaikan, ketika bicara tentang ikhlas atau ria kita diam. Yang tahu urusannya hanya Allah Subhanahu wa taala. Udah, saking lembutnya ikhlas itu ya. Ibnu Sirin mengatakan ikhlas adalah sirrun bainallah wa bainal abdi la ya'lamuhu malakun fayaktubu. Malaikat pencatat kebaikan nggak tahu loh Mas Ridho ikhlas. Sampai pusing, kata Allah itu urusan saya udah. Ya. Terus wala syaitanul fayusiduhu. Setan yang hari-hari ada dalam hati kita tuh nggak tahu nih orang ikhlas apa enggak, ria atau enggak. Tugas dia goda aja udah. Iya, digoda aja udah. Yang ketiga, wala hawan fayumhilhu. Hawa nafsu yang Allah ciptakan di samping hati. Ketika Bang Andi beramal, dia bingung nih hawa nafsu. Ini ikhlas apa enggak sih nih orang? Nah, makanya ya kita belajar ikhlas lah. Ya, apa tuh ikhlas tuh? Nisyan ru'yatil makhluk ilal khaliq. Lupain omongan manusia, yang penting Allah. Cuman tingkatan terendahnya karena sifatnya ada amalan faedah dari Rasulullah. Barang siapa yang mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, gurisat nakhlatun fil jannah, akan dibangunkan satu pohon dalam surga. Gua mah pengen dapat itulah. Itu udah termasuk ikhlas. Walaupun level paling bawah, yang penting masih ikhlas. Yang penting gimana Mas Edo? Mau bertanya? Ada lagi? Cukup? Yang lain Bang Andi? Gimana? Nggak, ini mungkin ini kita punya medsos kan, Facebook atau Instagram, di situ mungkin dia akan bilang silakan amalkan ini, kamu akan terhapus dari hutang-hutang yang ada. Silakan kobil tuh. Nah itu ya kayak begitu-begitu itu sanatnya boleh apa enggak ya? Itu deh medsos. Tapi kalau usul saya nggak usah deh. Nggak usah. Karena gini, ini waktu itu kami ngaji di Temboro daurah. Ada ustadz tinggal di Lampung. Mohon maaf ya, tinggal di Lampung. Soalnya di depan kami semua nih. Kiai marah besar. Dia tadinya punya santri 200 orang Mas. Lama-lama hilang tuh santrinya. Terus ditanya sama Kiai, kamu amalan apaan sih? Saya dapat amalan baca bismillah setiap sholat 100 kali. Bagus nggak baca bismillah setiap sholat? Kata Kiai, coba lihat yang ngasihnya siapa? Oh, yang ngasihnya orang nggak pernah ke masjid. Yang ngasihnya orang yang jauh dari Allah. Walaupun amalannya, kalimatnya bagus, tapi kalau yang ngasihnya nggak jelas, maka itu jadi efeknya buat diri kita. Udah kata Kiai, ayatul hirzi istighosah.
Insya Allah mudah-mudahan beliau kembali bangkit gitu. Dan alhamdulillah kan di sini udah kita istighosah, ya. Maka besok mudah-mudahan kita jadi ke Temboro, ya, sampai malam apa? Besok ya, nyampe kita jam 2:30 subuh. Usahakan capek sebentar aja, kita hadir dalam masjid istighosah bersama kiai. Kita rasakan istighosah di sana. Bagaimana getaran-getaran istighosah, masya Allah, luar biasa ya, masya Allah. Jadi istighosah yang kita baca itu juga sanadnya sambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah, di sini ada santri Temboro juga nih mas, santri Temboro nih mas. Oh iya. Ya, santri Temboro. Pernah di Temboro? Pernah di Temboro. Bisa merasakan gitu ya. Insya Allah pokoknya amalan-amalan itu harus jelas. Bang ini pokoknya yang kayak gitu-gitu udah Bismillah. Kan lu asap gua aja lah gitu. Insya Allah. Ada lagi insya Allah, cukup ya insya Allah ya. Nah, jadi usahakan talak ini seperti ini. Ini yang akan mendapatkan nanti syafaat dari Rasulullah SAW. Karena sanadnya mutasil sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah terima kita semuanya, dan harapan kita mudah-mudahan yang pertama kali Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho kepada kita. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah ridho, semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selesaikan. Tapi kalau Allah nggak ridho kepada kita, sebanyak apapun harta, maka akan menjadi susah. Ya, para sahabat mereka rata-rata orang miskin, tapi Allah ridho kepada mereka. Allah mengatakan lil fuqara'il muhajirin wal ansar. Para sahabat itu orang-orang fakir, tapi karena aku ridho kepada mereka, mereka tuh tenang hidupnya. Tenang hidupnya. Fir'aun Allah nggak ridho dengannya. Rajanya raja, takut orang-orang pada masanya, tapi takut dengan anak bayi. Nggak pernah bisa tidur. Saking mikirinnya kerajaannya, saking memikirkan kerajaannya, sampai dia tuh nggak pernah buang air besar karena ketahan. Nggak pernah dua dia tuh, stres, takut. Wah, Qarun juga seperti itu, tidur meluk kunci-kuncinya, bangun tidur lagi, begitu dia. Nah, tapi orang kalau dekat dengan Allah, Nabi Sulaiman kaya, tapi dekat dengan Allah masalah selesai. Ya. Jadi orang kaya yang dekat dengan Allah masalah selesai, orang miskin yang dekat dengan Allah masalah selesai. Intinya bagaimana hadirkan Allah dalam hati kita. Ya, siapa yang menjadikan Allah tujuan hidupnya, maka semuanya akan selesai. Man wajadallah wajada kulla syai', wa man faqadallah faqada kulla syai'. Siapa yang mendapatkan Allah, dapat semuanya. Siapa yang kehilangan Allah, kehilangan semuanya. Sedikit cerita Abu Nawas. Raja Harun al-Rasyid ini sakitnya udah parah. Maka beliau mengumumkan semua rakyatnya untuk datang ke istana raja. Akhirnya semua datang. Abu Nawas ini pintar di sampingnya raja. Kemudian kata raja, silahkan kalian ambil sesuka hati kalian apa yang kalian mau. Ada yang ngambil kuda, ada yang ngambil permata. Abu Nawas diam. Kamu kenapa nggak ngambil? Kamu kenapa nggak ngambil? Enggak. Ketika ditanya 3 kali, dia peluk raja. Saya pengen dapat raja. Saya pengen dapat raja. Kalau saya dapat raja, saya dapat semuanya ini. Tapi kalau saya ngambilnya kuda, ya udah kuda aja yang saya dapat. Kata Harun al-Rasyid, masya Allah, itu loh kecerdasannya Abu Nawas. Maka semua kekayaannya Harun al-Rasyid diberikan kepada Abu Nawas. Begitupun kita dengan Allah. Kalau kita yang mendapatkan dunia ini, kata Habib Novel apa? Ya udah Allah dulu. Karena yang memiliki dunia Allah. Kalau kita pengen bahagia akhirat, Allah dulu. Karena yang memiliki keadaan akhirat adalah Allah. Makanya tadi, ya, man aslaha ma bainahu wa bainallah, aslaha ma bainahu wa bainan nas. Perbaiki hubungan kamu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubungan sekitar kamu dengan kamu. Kenapa kita ribut? Kenapa kita bertengkar? Kenapa kita mencaci? Kenapa kita mencela? Kenapa kita ghibah? Karena hati kita jauh dari Allah. Makanya Imam Ghazali menyebutkan dalam Ihya, beliau mengatakan idza taqarrara fi 'azamatillah ma asallahu alaihi. Orang itu kalau sering bicara kehebatan Allah, maka dia nggak akan berusaha maksiat. Jadi syaratnya satu, bicarakan kehebatan Allah di mana aja. Kata Mas Ibnu, alhamdulillah Allah yang menciptakan nih Mas semuanya Mas. Allah yang kasih rezeki, Allah yang kasih nafas. La ilaha. Ketemu lagi Bang Alvin, alhamdulillah kita ini hidup dalam genggaman Allah, diberi nafas, diberi rezeki. La ilaha.
Kalau orang itu sudah bicaranya kehebatan Allah, kata Imam Ghazali, dia nggak akan pernah bisa maksiat. Kenapa? Karena barokah nurnya Allah. Allah itu diucapkannya aja menggetarkan hati. Coba, saking hebatnya kalimat yang diucapkan, ya, lafaz Allah itu, orang sakaratul mautnya, Allah udah wajib baginya surga. Nanti kalau kita lagi nalkin orang yang sakarat, kalau udah bilang Allah nggak usah diajak ngomong lagi, biar akhir itu ucapannya Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirin yang wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadrati khususul masjido di tempat ini. Ya, semoga keluarganya diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua keluarganya dijadikan sakinah, mawaddah, warahmah. Kemudian anak-anaknya menjadi alim semuanya ya. Semua cita-citanya bangun pesantren, hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman-teman di sini semuanya, ketika nanti saya baca sholawat kepada Nabi, sebutkan apa hajatnya insyaallah ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika fi hadzal majlis. Ya Allah, natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika bi jahi habibikal mustafa ya Rasulullah. Sebutkan hajat kita semuanya. Ibni amrajana fi hadzal makan ya Allah, barik lana fi baiti hadzal bait, irhamna ya Allah, waghfir lana ya Allah, wansurna ya Allah, alif baina qulubina fi hadzal bait ya Allah, satukan hati kami. Jaga ya Rasulullah, washfa' lana indal maulal azim. Sebutkan semua hajat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengatakan siapa orang yang berdoa dengan kalimat tersebut, inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika, dengan sebut nama Rasulullah, kemudian dia menyebutkan hajatnya di hadapan Allah karena barokahnya nama Rasulullah, maka semua hajatnya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Iqdi hawaijana ya Allah, yassir lana umurana kulliha wa la takilna ila anfusina tarfata ayun, innaka in takilna ila dhafin wa khati'atin wa dhanbin wa halakin ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka hubba wa hubba man yuhibbuk wa hubba man amala alladhi yuballighuna hubba. Inna natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika ya Rasulullah bijahi habibika Mustafa ya Jadal Hasan wa Husain. Sebutkan yassir lana ya Allah, ya Allah, dengan barokahnya Rasulullah, ampuni dosa orang tua kami ya Allah, dosa mertua kami ya Allah, berikan hidayah kepada mereka ya Allah, jaga iman mereka ya Allah, satukan mereka sampai jannah-Mu nanti ya Allah. Jangan Kau berikan kepada mereka cekcok ya Allah, satukan mereka ya Allah. Kami anaknya ya Allah, kami butuh dengan doanya ya Allah. Jangan Kau wafatkan mereka semua ya Allah dalam keadaan hina ya Allah. Wafatkan mereka dalam keadaan membawa iman yang sempurna ya Allah. Ya Allah, wafatkan mereka dalam keadaan iman yang sempurna ya Allah. Berikan hidayah ya Allah dengan barokahnya Rasulullah, dengan barokahnya ta'lim yang kita kerjakan selama malam ini ya Allah. Berikan hidayah ya Allah. Mertua kami ya Allah, kalaupun di antara kami ada orang tua yang sudah tidak ada ya Allah, terangi kuburnya ya Allah sejauh mata memandang ya Allah. Berikan nikmat kubur kepadanya ya Allah, baik yang perempuan ataupun yang laki-laki ya Allah. Berikan syafaat Rasulullah dalam kuburnya ya Allah. Ya Allah, berikan syafaat Rasulullah dalam kuburnya ya Allah. Luaskan kuburannya ya Allah. Jangan Kau azab kuburannya ya Allah. Luangkan kuburannya ya Allah. Berikan rahmat kepadanya ya Allah. Berikan penenang ya Allah kepadanya ya Allah. Datangkan malaikat untuk menjaganya di dalam kubur sampai hari kiamat ya Allah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, orang-orang beriman yang mati dalam keadaan iman, maka Allah akan menjaga di kuburnya dengan dua malaikat. Maka berikan kepada orang tua kami yang sudah tidak ada ya Allah dua malaikat tersebut ya Allah. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin.